Baik, saya Iqbal. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga sesi pertama tentang gugatan tata usaha negara. Baik, di sini ada dasar-dasar tata usaha negara yang akan saya jelaskan. Kemudian ada administrasi pemerintahan, dasar-dasarnya, dan kemudian yang terakhir ada dasar-dasar gugatan tata usaha negara. Baik, yang pertama adalah Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan 3 pilar kekuasaan yang berlaku di sistem ketatanegaraan Indonesia, yang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Kemudian, ketiga lembaga peradilan tersebut memiliki kekuasaan kehakiman yang dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa fungsi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di dalamnya memiliki dan melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dengan memiliki kekuasaan kehakiman, hal ini berarti masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa atau kasus sesuai dengan wilayah masing-masing. Masuk ke peradilan tata usaha negara, seperti yang sudah disebutkan, yang saya sebutkan tadi, bahwasanya adalah macam-macam lembaga peradilan yang berada pada Mahkamah Agung yang memiliki peran dalam penegakan hukum. Sengketa yang ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan tata usaha negara pastinya. Subjeknya ada perseorangan atau badan hukum yang merasa dirugikan. Lalu apa itu sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah permasalahan atau yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau base checking dalam bidang tersebut. Sengketa ini terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Terjadinya sengketa pun bisa terjadi tidak hanya di tingkat pusat tetapi di tingkat daerah. Nah, perlu diketahui bahwa pengadilan di bawah Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 3 lingkup pengadilan, yakni kabupaten kota, provinsi, dan juga pengadilan khusus yang berkedudukan di Jakarta dan bertugas untuk menangani sengketa pajak. Meskipun hanya berkedudukan di Jakarta, persaingan dapat dilakukan juga di Yogyakarta ataupun di Surabaya. Baik, untuk dasar hukumnya ada PP nomor 41 tahun 91 yang mengatur tentang pembentukan peradilan tata usaha negara, kemudian UU nomor 5 tahun 86 yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara, kemudian UU nomor 9 tahun 2004 yang mengatur perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Perubahan ini perlu dilakukan karena pada saat itu terjadi perubahan perundang-undangan, perubahan undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 86 yang menyatakan bahwa segala sesuatu berkaitan dengan peradilan tata usaha negara baik dari sisi teknis maupun non-yudisial atau dalam kurung urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebelum terjadinya perubahan perundang-undangan ini, peradilan tata usaha negara berada di bawah eksekutif, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan HAM. Selanjutnya, administrasi pemerintahan yang tertuang atau dasar-dasarnya ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan semua tentang administrasi pemerintahan ada dalam undang-undang tersebut. Kemudian gugatan atau penyelesaian sengketa tata usaha negara dan beserta alurnya akan saya jelaskan, yakni untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara maka dapat menempuh 2 mekanisme, yaitu administratif dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur yang dilaksanakan di lingkup pemerintahan sendiri terdiri atas 2 bentuk, yakni keberatan dan juga banding administratif. Keberatan dapat diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTN semula atau keputusan tata usaha negara. Kemudian banding administratif, pengajuan surat banding dapat diajukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTN sengketa.
Kemudian gugatan melalui PT UN atau penyelesaian melalui PT UN dapat dilakukan ketika tidak tersedia penyelesaian melalui upaya administratif. Yang kedua, jika peraturan dasar dikeluarkan PT UN hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PT UN. Yang ketiga, jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputuskan dalam tingkat banding administratif diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus PT UN adalah yang pertama gugatan, kemudian yang kedua prosedur dismisal, kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan persiapan, kemudian yang keempat pemeriksaan perkara, dan yang terakhir adalah putusan. Baik, sekian dan terima kasih pemahaman saya terkait gugatan tata usaha negara.